Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nawir dari kelas 2C. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai routing konsep. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sebuah router meneruskan paket data dalam sebuah jaringan. Jadi router itu secara smart sudah tahu jalur mana yang akan dilewati, apakah berada di satu network yang sama ataupun tidak, karena fungsi utama dari router itu memang adalah untuk menentukan jalur terbaik dan meneruskan datanya. Jadi untuk menjalankan fungsi router tersebut digunakan yang namanya table routing sebagai pedoman untuk mengirim jalur datanya. Nah, contoh sederhananya misalnya ada IP /26/16 dan /18. Nah, tentu router ini akan memilih slash terbanyak, yaitu misalnya IP yang /26 tadi. Pertanyaan kedua adalah bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket datanya di dalam jaringan. Jadi router itu menggunakan table routing untuk menentukan jalur terbaik yang digunakan untuk meneruskan paketnya. Jadi ketika router ini menerima paket, diperiksa terlebih dahulu alamat tujuan dari paket tersebut, dan tentu saja menggunakan table routing untuk mencari jalur tercepat dari jaringan atau network tersebut. Jadi table routing ini termasuk interface yang digunakan untuk meneruskan paket ke setiap jaringan yang dikenal. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana struktur dari routing table, dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Jadi strukturnya adalah routing source, destination network, administrative distance, matrix, next hop, route timestamp, dan exit interface. Jadi di pemilihan jalur routing ini didasarkan dari parameter address dan distance pada rule routing. Nah, jadi pertama router itu memilih rule routing, kemudian melihat parameter distance di setiap rule routing. Jadi semakin kecil parameter distance maka semakin baik. Pertanyaan keempat adalah membandingkan antara routing statik dan dinamik. Di routing statik itu tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan dinamik dapat membagi informasi routing secara otomatis. Di statik itu berfungsi pada protokol IP, sedangkan dinamik pada inter-routing protokol. Di statik itu tabelnya dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan di dinamik itu routing tabelnya itu dibuat dan dihapus secara otomatis. Di statik itu tidak menggunakan routing protokol, sedangkan di dinamik itu menggunakan routing protokol yang bernama RIP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.